Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik kawan-kawan sekalian, puja-puji beserta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Dadan Muhammad Rizki dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Al-Jawami. Insyaallah akan mencoba menjelaskan terkait dengan hukum mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Namun sebelum itu, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu sebelum ke mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil, tentu kita harus paham terlebih dahulu dasar dari kedua hukum bacaan mad tersebut, yaitu mad asli atau mad tabi'i ya. Jadi mad tabi'i ini bahwa dia merupakan hukum bacaan Al-Qur'an yang memiliki harokat fathah diikuti dengan alif gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam membaca Al-Quran bertemu dengan suatu kata, suatu huruf yang harokatnya fathah dan di depannya diikuti dengan alif, itu dibaca sebanyak atau sepanjang 2 harokat, 2 ketukan gitu ya. Dan juga jika suatu huruf harokatnya kasroh dan diikuti atau diiringi dengan huruf ya mati, ya sukun, itu juga sama disebut dengan mad tabi'i. Dibacanya sama 2 harokat. Dan yang terakhir, yang ketiga, mad tabi'i itu adalah di mana suatu kata dalam membaca Al-Quran yang harokatnya domah, kemudian diikuti atau diiringi dengan waw mati, waw sukun, maka itu dibaca 2 harokat dan disebut mad tabi'i. Nah itu hal mendasar yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui bersama dalam membaca tajwid mad tabi'i gitu ya. Dan itu juga menjadi landasan untuk memahami hukum membaca mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Oke. Selanjutnya kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya sudah mencoba memetakan ya terkait dengan perbedaan antara kedua mad tersebut, yaitu mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Yang pertama di sini mad wajib muttasil itu terjadi ketika mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah gitu ya, dalam satu kata gitu ya. Bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dan hukum bacaan mad wajib muttasil ini dipanjangkan sebanyak 4 sampai 6 harokat. Nah, di sini mad wajib muttasil, mad itu panjang, wajib itu wajib ya. Dan muttasil itu bersambung. Jadi di sini merupakan dalam satu kata gitu ya. Apabila tanda mad dan hamzah berada dalam satu kata, itu maksudnya ya, dalam satu kata. Nah,
tanda mad atau tanda panjang yang kemudian diikuti dengan hamzah dalam satu kata itu dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Nah, itu hukum bacaan terkait dengan mad wajib mutasil. Nah, adapun dengan mad jaiz munfasil, ini mad itu panjang, jaiz itu harus ya, jadi harus dipanjangkan, munfasil itu terpisah. Nah, ini terpisah dari satu kata, artinya dalam dua kata itu ya. Apabila tanda mad itu ya yang seperti halis itu dan hamzah berada dalam dua kalimat, dan hukum bacaannya ini dibaca panjang 4 sampai 5 harokat gitu ya, 4 sampai 5 harokat. Jadi kedua bacaan hukum mad ini dipanjangkan, cuman perbedaannya itu tadi, kalau mad wajib mutasil itu dalam satu kata, sedangkan mad jaiz munfasil itu dalam dua kata gitu ya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, kita simak contohnya terkait dengan hukum bacaan mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Nah, yang pertama di sini pada hukum bacaan mad wajib mutasil, salah satu contohnya adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Ulaika. Nah, itu pada kata ulaika itu dalam satu kata gitu ya, dalam satu kata yang mana tanda mad yang di atas ula itu, di atas huruf lam itu bertemu dengan hamzah gitu ya, bertemu dengan hamzah i gitu ya. Nah, maka dibaca sebanyak 4 sampai 6 harokat. Ulaika. Nah, seperti itu ya. Nah, contoh lainnya juga ini mad wajib mutasil. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 6. Nah, sawaun alaihim. Nah, itu salah satu contoh dari membaca Al-Quran dengan hukum mad wajib mutasil. Nah, sedangkan yang kedua yaitu di sini terkait dengan hukum bacaan mad jaiz munfasil, ini dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, jika tadi itu ya terdapat dalam dua kata yang terpisah gitu ya. Jadi kalau tadi mad wajib mutasil itu bersambung dalam satu kata, mad jaiz munfasil ini dalam dua kata gitu ya. Nah, contohnya di sini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 4, bima 4 sampai 5 harokat gitu ya. Nah, bima itu sampai bima itu merupakan satu kata, dan ungzila itu merupakan kata yang lainnya yang terpisah. Nah, sehingga dibacanya adalah bima ungzila. Nah, seperti itu. Dan masih di Al-Baqarah ayat 4, salah satu contohnya itu wa ma ungzila. Nah, itu hampir sama dengan yang contoh sebelumnya. Nah, itu juga sama gitu ya. Dibaca 4 sampai 5 harokat. Mad jaiz munfasil ini, itu dalam dua kata yang terpisah. Nah, di sini pada Al-Baqarah ayat 12 dan 13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala innahum. Nah, gitu ya. Ala ini merupakan satu kata, dan innahum merupakan kata yang lain. Jadi dua kata yang terpisah. Di situ ada
lambang mad panjang dan menghadapi hamzah itu di depannya, itu dalam kata innahum. Ini mad jaiz munfasil gitu ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu ayat yang ayat ke-12. Nah, selanjutnya wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Pada kata yang saya tandai merah di bawahnya, yaitu kama amana. Nah, itu lambang mad di atas huruf mim menghadapi hamzah. Nah, ini kama ini adalah satu kata dan amana ini merupakan kata yang lainnya. Jadi ini dalam dua kata yang terpisah sehingga disebut mad jaiz munfasil gitu ya. Kemudian pada kata selanjutnya qalu anu minu kama amana. Nah, ini juga sama. Pada kata qalu itu satu kata dan anu minu. Nah, itu merupakan kata yang lainnya di situ, sehingga itu merupakan mad jaiz munfasil yang bacaannya 4 sampai 5 harokat karena dalam dua kata yang terpisah gitu ya. Begitu pula pada kata kama amanu. Nah, kama merupakan satu kata dan amanu merupakan kata yang lainnya. Dan di sini sufaha, nah itu merupakan mad wajib mutasil karena as-sufaha itu merupakan satu kata gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya pada kalimat berikutnya ala innahum kumus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, itu ya. Ini ala innahum. Nah, ini merupakan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kenapa? Karena ini pada dua kata yang berbeda. Ala merupakan satu kata dan innahum merupakan kata yang kedua gitu ya, kata yang terpisah. Begitu pula as-sufaha walakina. Nah, as-sufaha merupakan satu kata dan walakina itu ya merupakan kata yang lainnya. Nah, begitu kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan dapat dipahami bersama. Dan terima kasih atas segala perhatiannya tadi terkait dengan perbedaan antara wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Berikut cara pembacaannya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.